video itu kita buat nih, kita jajakan ke orang lain nih, kita buat video nih, kita buat video, dan terserah walaupun video itu laku, walaupun nggak laku, yang penting kita itu istilahnya kita berdagang, kita buat video, nih ini loh video aku gitu loh, video aku tentang ini loh, video aku tentang ini loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan aku Firman di channel Viril. Nah, kali ini kita bakalan membahas sedikit tentang YouTube. Nah, sebelum itu aku minta tolong nih sama teman-teman nih untuk subscribe dulu channel YouTube aku sebelum kita membahas mengenai YouTube ini. Kan sekarang ini banyak nih YouTuber pemula yang baru merintis videonya. Dan ada juga yang di tengah jalan dia berhenti dan dia udahlah males gitu. Dia buat video tapi yang nonton cuman segitu, cuman sedikit, cuman ya kira-kira puluhan, belasan atau 20-an. Nah, setelah itu dia putus asa dan dia tidak lagi melanjutkan videonya. Nah, jadi selaku kita sendiri yang bukan siapa-siapa ini, hanya manusia biasa. Siapa sih di sini yang nggak mau sukses di bidang YouTube gitu? YouTube itu asik. Kita bisa mengekspresikan diri kita tentang apa konten yang akan kita buat. Misalnya nih, kita berbakat di bidang game, terus kita buat game itu dan kita jadikan video dan ditonton oleh banyak orang gitu. Nah, jadi di awal-awal namanya kita baru merintis sebuah YouTube, pasti penonton kita itu masih sedikit. Nah, di situ selain kita membuat konten game dan banyak lagi konten yang lebih seru dan menyenangkan. Misalnya salah satunya itu tentang kita bikin vlog atau bikin perjalanan kemana aja gitu. Atau yang hobi masak, kita buat masak, kita buat cara tutorial masak ini, masak itu misalnya. Atau nih kita suka ngeprank kelucu-lucuan atau kita sosial eksperimen, kita tunjukkan semua video kita ke YouTube dan itu adalah modal untuk melatih kita membuat video yang kan semakin misalnya di video yang ini masih ini kurangnya di sini, terus yang satu lagi kita lanjut video yang kedua kurangnya masih di sini. Dan semakin berkembang dan jadi video itu semakin bagus dan banyak yang menonton. Dan peraturan YouTube baru-baru ini itu YouTube memberikan persyaratan yaitu kita harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu suatu hal yang sangat berat untuk kita jalani. Oke, misalnya gini, itu berat tapi kita nggak menjalani, kita nggak buat video lagi, gimana video kita itu bakalan bisa muncul di beranda orang lain. Nah, misalnya nih yang jadi kendala itu kita sering buat video tapi kita nggak mau mengirimkannya ke, misalnya nih kita buat video tapi janganlah nanti dilihatin orang terus kita malu gitu. Tapi tunjukkan kepada orang-orang siapa diri kita dan apa bakat kita yang terpendam di dalam video kita. YouTube itu asik, misalnya kita terus mempelajari gimana nih cara mengedit ini, dan akhirnya kita tahu cara mengedit dan gimana cara mengedit yang baik dan benar. Dan jadikan juga YouTube ini adalah suatu hobi yang menyenangkan. Jangan menjadikan YouTube ini sebuah payah nih, upload ini yang nonton cuma segini terus putus asa. Jangan seperti itu ya teman-teman. Dan untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu, kita komen nih di suatu postingan, kita buat subscribe gitu. Misalnya kita komen di situ, subscribe ke channel aku yuk mampir ke channel aku yuk gitu. Nah, jadi YouTuber pemula sering melakukan hal itu, tetapi itu bakalan berdampak bagi akun kita sendiri. Nah, misalnya nih ada orang yang cuman subscribe aja gitu, subscribe-nya banyak tetapi video kita nggak ada misalnya, atau video kita kosong, dan atau video kita cuman 1 atau cuman 2 video tetapi yang nonton cuman belasan orang, puluhan orang. Tetapi subscriber kita nyampe 500 misalnya atau nyampe 600. Nah, itu bakal berpengaruh ke akun kita. Dan jadi ada juga yang komen nih, salam mana yuk saling subscribe gitu. Nah, itu kita nanti kalau keseringan seperti itu, kita juga nanti bakalan dapat peringatan dari pihak YouTube, dan itu akun juga bisa nanti di banned ya. Ayolah, sebagai anak muda
Kita buat video apapun karya kita buat, kita posting, kita posting apapun itu karya kita, walaupun yang nonton sedikit, yang penting kita posting. Karena di YouTube ini pasti ada saja orang yang menontonnya. Misalnya gini, kita nggak perlu malu, kita buat video tentang kita ngevlog, dan kita share aja video kita itu, misalnya nih sekurang-kurangnya ke grup keluarga, misalnya kita posting aja ke sana. Atau mungkin kita posting ke grup-grup alumni, grup-grup yang ada anggotanya banyak gitu kan. Dan kita juga usah malu. Dan kita tunjukkan kepada orang-orang kalau kita punya channel YouTube dan video kita itu berkelas. Dan intinya jika kita ingin menjadi YouTuber, kita harus apapun video kita harus, misalnya kita membahas tentang game, apapun game kita buat terus, kita buat terus, dan sampai game itu misalnya maupun video kita ada puluhan, 20, 30 sampai 50, itu nggak masalah, walaupun yang nontonnya itu cuman ya anggaplah cuman 20 atau nggak nyampe ratusan, atau bahkan kita sebagai YouTuber pemula pun kadang yang nonton cuman 100. Itu suatu kebanggaan yang sangat tidak bisa diungkapkan dan sangat berharga sekali. Dan misalnya nih video kita share ke grup misalnya, pasti di situ ada aja orang yang bakalan dia ngelihat nih orang buat video apa ya, pasti ada 1, 2, 3 atau berapa orang pun pasti bakalan dia penasaran, walaupun mungkin dia bukan sekarang, atau mungkin bulan depan, atau 2 bulan ke depan, atau tahun depan gitu ya. Nah pasti dia bakal penasaran melihat channel kita, apa sih yang dibuat, misalnya Firman nih, apa sih channel yang dibuat oleh Firman ini, menarik nggak sih? Nanti dilihat, wah rupanya menarik juga, terus ditonton terus, dan jadi mungkin dia juga terketuk hatinya untuk subscribe channel kita. Nah jadi selagi kita muda ini, kita buat saja video, walaupun itu videonya menurut orang lain itu tidak asik, tapi kita juga melihat ke YouTuber-YouTuber yang sudah terkenal, bagaimana dia membuat video, dan bagaimana dia membuat video pertama sekali dia dulu membuat, dan itu bisa sama-sama kita saksikan sendiri. Yang namanya nih kita membuat channel YouTube, tentu saja kita membuat sebuah video itu kita buat nih, kita jajakan ke orang lain nih, kita buat video, dan terserah walaupun video itu laku, walaupun nggak laku, yang penting kita itu istilahnya kita berdagang, kita buat video ini loh video aku gitu loh, video aku tentang ini loh, dan ada yang berminat, dia bakalan datang, dia bakalan nonton video itu. Dan jika dia berminat dengan video itu atau dia suka dengan video itu, pasti dia bakalan like dan dia bakalan subscribe juga channel kita. Dan kita terima masukan dari orang-orang, misalnya di video kita itu ada komen, bang buat video ini lagi dong, buat video ini lagi dong. Kita buat video itu semenarik mungkin agar konsumen atau penonton kita ini terus menonton video kita, dan kita beri keseruan dan kita menyenangkan hati mereka sebagai penonton. Oke, cukup sekian aja nih cerita-cerita kita tentang YouTube. Semoga kita semua YouTuber pemula ini bakalan harus bangkit dan manapun caranya agar kita menjadi suatu YouTuber yang sukses ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup di sini dulu video pembahasan kita mengenai YouTube. Jangan lupa saksikan video-video aku selanjutnya. Di masa pandemi ini kita diharuskan untuk jaga jarak dan jaga kesehatan diri kita, tetap gunakan masker, jaga kebersihan diri kita, tetap di rumah aja, dan jaga kesehatan. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.